is your emergency? I need somebody to come. I need a police. I need an ambulance. My husband's been shot. Okay, what happened there? There was a man here. And he shot him. And he told me not to call the police. And do you know where the male subject went? No, I was in the bathroom. And he told me to sit down and count to 100. And not to call the police until I got to 100. He said if I called him before he reached 100, he'd come back and kill me. Please hurry. I think he's still alive. He's making noises. Please. What can I do for him? You want to try to do CPR? Yes. Yes. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Pada dini hari tanggal 2 Januari tahun 2018, di Maypearl, sebuah kota kecil di Texas, seorang perempuan bernama Sandra Garner menelpon layanan darurat 911. Dengan histeris, Sandra menceritakan bahwa seorang penyusup bertopeng masuk ke kamar tidur mereka dan menembak suaminya, John Garner. Petugas dari kantor Sheriff Ellis County tiba di rumah Sandra sekitar 15 menit setelah panggilan dilakukan. Karena adanya laporan penyusup bersenjata, petugas memasuki rumah dengan kondisi siaga dan bersenjata. Mereka segera mengikuti teriakan Sandra dari kamar tidurnya. Di sana petugas menemukan John Garner sudah tergeletak di lantai sebelah tempat tidur dengan kepala yang berdarah. Meskipun sebelumnya Sandra mencoba memberikan bantuan darurat medis sesuai arahan petugas 911, demikian pula petugas yang datang. Namun nyawa John tidak terselamatkan, laki-laki itu dinyatakan meninggal dunia di tempat. Selanjutnya diketahui bahwa John meninggal akibat 2 tembakan di kepalanya. John Garner had died from the wounds he had received. No, ma'am. Come on, sweet. Come on. Y'all gotta get him. Y'all gotta get him, please. Polisi segera memeriksa seluruh sudut rumah untuk mencari penyusup yang dilaporkan, namun mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa ke dalam rumah, pintu dan jendela dalam keadaan baik. Kepala Polisi Maypearl, Boyd Ray, yang ikut bertugas malam itu sempat mengambil banyak foto di tempat kejadian perkara, dengan kamera ponselnya, sesaat setelah tiba di lokasi. Hal itu dilakukan karena petugas foto di lapangan baru dapat bertugas 8 jam kemudian. Namun sayang, pada saat sidang terungkap bahwa foto-foto dokumen asli tersebut hilang terhapus sebelum berhasil dipindahkan ke sistem penyimpanan barang bukti di kantor polisi. Hal ini menciptakan celah besar dalam dokumentasi kondisi asli rumah sebelum area tersebut terkontaminasi oleh penyelidik. Dalam wawancara awal yang terekam oleh bodycam petugas, Sandra memberikan rincian peristiwa yang cukup spesifik, bahwa ia terbangun oleh 2 suara tembakan dan melihat seorang laki-laki bertopeng, berkulit putih, mengenakan jaket hoodie biru dan celana jeans. Orang itu masuk ke dalam kamarnya sambil memegang senter dan pistol. Kemudian laki-laki itu menembak John yang sedang tidur. Setelah John tertembak, dia mengancam Sandra untuk menunjukkan di mana brankas penyimpanan uang, lalu mengambil uang dari sana sebesar $18.000. Pelaku berkata kepada Sandra bahwa dia tidak akan menyakiti Sandra, melainkan memiliki dendam terkait masalah pekerjaan terhadap suaminya, John Garner. Sebelum meninggalkan lokasi, pelaku menyuruh Sandra masuk ke kamar mandi dan menghitung sampai 100 sementara pelaku akan melarikan diri. Pelaku juga mengancam Sandra jika dia mendengar sirine polisi sebelum hitungan selesai, dia akan kembali kepada Sandra dan menembaknya. Pada saat memberikan keterangan di kantor polisi, ketika polisi menanyakan apakah dia membunuh suaminya, Sandra menegaskan berkali-kali bahwa suaminya adalah segalanya, karena suaminya adalah satu-satunya orang yang merawatnya. Untuk diketahui Sandra menderita penyakit multiple sclerosis hingga membuatnya depresi dan pernah hendak melakukan tindakan bundir. Namun berkat John yang sangat tulus menyayangi dan merawatnya, Sandra kembali bersemangat menjalani hidup. Baik wawancara awal di lokasi kejadian maupun wawancara sesudahnya di kantor polisi, dianggap sebagai hal yang ceroboh, mengingat wawancara dilakukan tanpa polisi menjelaskan hak-hak hukum Sandra untuk tidak menjawab. Petugas juga dinilai lalai melakukan prosedur, ketika tidak membungkus tangan Sandra yang kemungkinan besar bisa mengandung bubuk mesiu hasil tembakan, sehingga hasil forensik dipercaya sudah terkontaminasi.
Petugas yang bertugas malam itu juga dinilai tidak objektif karena sejak awal sudah mempercayai bahwa Sandra adalah pelaku. Petugas tidak memeriksa seluruh isi rumah, termasuk mobil Mustang milik Sandra, sehingga setelah beberapa hari peristiwa terjadi barulah senjata pembunuh ditemukan di mobil tersebut. Sama seperti Kepala Polisi Boyd Norton, Sersan Carr dan petugas lain di lokasi memberikan kesaksian bahwa reaksi Sandra malam itu tampak tidak alami atau dibuat-buat. Masalah penilaian subjektif ini dianggap oleh pembela sebagai bentuk bias konfirmasi. Polisi dianggap sudah memutuskan Sandra bersalah hanya berdasarkan firasat emosional, sehingga mereka mengabaikan kemungkinan adanya tersangka lain dan lalai mengumpulkan bukti fisik yang objektif. Sandra Garner dibebaskan beberapa jam setelah interogasi itu. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil anak Sandra yaitu Wesley Miller. Wesley adalah anak Sandra dari pernikahan sebelumnya atau anak tiri John. Sejak awal diperiksa, Wesley bertindak sebagai pemberi informasi utama bagi polisi. Namun kelak hasil pemeriksaan ini menjadi celah yang besar dalam persidangan Sandra. Wesley adalah orang terdekat bagi Sandra dan John, namun dia tidak tinggal di rumah tersebut. Wesley memberikan alibi bahwa pada malam kejadian dia tidak sedang berada di rumah Sandra, namun di rumahnya sendiri dan sedang menonton film dari Netflix. Wesley sangat kooperatif, dan secara terbuka menuduh ibunya sebagai pelaku. Bahkan kemudian dia memberikan informasi bahwa ibunya mungkin telah menyembunyikan senjata itu di mobil Mustang miliknya. Dan benar saja setelah mendapat informasi ini, polisi baru bergerak kemudian menemukan senjata pembunuh tergeletak di dalam sebuah plastik terbungkus handuk basah di lantai depan mobil Sandra. Atas temuan barang bukti senjata ini, pada tanggal 10 Januari tahun 2018, 8 hari setelah kematian suaminya, polisi kemudian menetapkan dan menangkap Sandra sebagai pelaku pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Penangkapan ini membuat penduduk kota kecil itu berbalik membenci Sandra, apalagi keluarga John yang tinggal hanya bersebarangan jalan dengan rumahnya. Mereka yang awalnya mendukung Sandra berbalik memusuhi. Pada September tahun 2009, persidangan pertama Sandra dimulai di Pengadilan Distrik Ellis County, Texas. Pengacara Sandra, Tom Pappas, berargumen dalam pembelaannya bahwa sejak awal polisi melakukan banyak kesalahan prosedur dasar yang sangat merugikan kliennya. Kesalahan tersebut antara lain, polisi tidak membungkus tangan Sandra untuk tes residu tembakan. Ketika residu akhirnya ditemukan, pengacara berargumen bahwa itu berasal dari upaya CPR yang dilakukan Sandra pada suaminya, bukan karena menembakkan senjata. Yang kedua, pengacara mengungkapkan bahwa beberapa foto asli dari tempat kejadian perkara hilang, atau tidak didokumentasikan dengan benar, bahkan tidak dipindahkan ke dalam sistem barang bukti di kantor kepolisian. Yang ketiga, pada mobil Mustang milik Sandra, di mana senjata pembunuh ditemukan, polisi sama sekali tidak memeriksa sidik jari, sehingga tidak bisa membuktikan siapa yang menaruh senjata di sana. Kepala Polisi Maypur kala itu Boyd Ray, mengakui banyak kesalahan fatal dalam penyelidikan kasus ini, termasuk kegagalan mengamankan tempat kejadian perkara dan hilangnya bukti foto penting dari ponselnya. Untuk diketahui atas insiden ini pada tahun 2019 Kepala Polisi yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya. Kejutan sebenarnya dari pengacara muncul ketika perhatian beralih kepada putra kandung Sandra, Wesley. Pengacara pembela mengklaim bahwa Wesley yang selama ini menuding ibunya sebagai pelaku sebenarnya memiliki akses ke iPad ibunya di mana iPad tersebut tidak memiliki kata sandi, dan orang terdekat yang sangat mungkin mengaksesnya adalah Wesley karena dia sering berada di rumah Sandra. Selain itu, Wesley jugalah yang memberikan informasi akurat kepada polisi di mana senjata pembunuh berada. Padahal, sebelumnya polisi tidak menemukan keberadaannya dimanapun pada penggeledahan pertama. Wesley juga mengungkapkan dengan spesifik jenis senjata yang biasanya digunakan ibunya, yaitu kaliber 38, di mana senjata itu memang sesuai dengan yang digunakan untuk menembak John. Tom Pappas berargumen bahwa Wesley bisa dengan mudah mengambil senjata itu, menggunakannya untuk membunuh John, lalu menaruhnya kembali di mobil untuk membuat Sandra terlihat bersalah. Selain itu alibi Wesley yaitu bahwa pada saat terjadinya pembunuhan dia sedang di rumahnya menonton film di Netflix juga dianggap lemah, karena bisa saja televisi tetap menyala, sementara Wesley meninggalkan rumah. Selain itu penyelidikan polisi juga tidak mengecek pergerakan ponsel Wesley saat kejadian, di mana sebenarnya rumah Wesley dan rumah Sandra terletak tidak begitu jauh, sehingga kemungkinan Wesley malam itu bergerak dengan cepat dan kembali ke rumahnya sangat besar. Pengacara juga berpendapat bahwa Wesley memiliki potensi sebagai pelaku,
karena pada saat itu Wesley sedang memiliki masalah keuangan yang sangat parah dan menyangka bahwa dia akan mendapatkan warisan jika ayah tirinya itu meninggal dunia. Dalam sidang, Sandra juga mengambil risiko besar dengan memberikan kesaksian langsung di depan juri. Ia bersikeras bahwa ia sangat mencintai suaminya dan John adalah pelindungnya, terutama setelah Sandra didiagnosis menderita penyakit multiple sclerosis yang membuatnya sangat bergantung pada John. Sementara itu jaksa penuntut, Lindy Betty, tetap pada pendirian mereka bahwa Sandra adalah pelakunya. Dalam tudingan terhadap Wesley, jaksa berpendapat bahwa meskipun benar perilaku Wesley terlihat mencurigakan, namun Wesley tidak memiliki kapasitas intelektual atau ketangkasan untuk melakukan pembunuhan sekaligus menjebak ibunya dengan menanam bukti digital dan fisik secara sempurna. Jaksa bersikeras bahwa bukti-bukti yang ditemukan, baik itu senjata di mobil Sandra dan riwayat pencarian di iPad Sandra, sudah cukup untuk membuktikan keterlibatannya. Mereka menganggap teori tentang Wesley hanyalah upaya pengalihan dari pihak pembela. Selain itu tidak ditemukan adanya sidik jari dan DNA Wesley pada mobil Sandra. Pada akhirnya setelah berunding hanya selama 3 jam, juri memberikan putusan, tidak bersalah. Sandra dibebaskan setelah mendekam selama 21 bulan di penjara. Juri akhirnya lebih mempercayai bahwa terdapat keraguan yang beralasan, atau reasonable doubt, karena banyaknya kejanggalan dalam alibi Wesley dan kelalaian polisi dalam menginvestigasi kemungkinan keterlibatan pihak lain. Meski bebas secara hukum, kisah ini tidak berakhir bahagia. Sandra masih berjuang dengan penyakitnya, dan masih tetap tinggal sendirian di rumah tempat suaminya terbunuh. Hal ini diungkapkan Sandra agar dirinya tetap merasa dekat dengan John. Sandra mendapat dukungan dari anak perempuannya, Andrea Miller, yang tinggal di kota yang sama. Sementara keluarga John yang tinggal di seberang jalan tetap meyakini bahwa Sandra adalah seorang pembunuh yang lolos dari jeratan hukum. Uniknya mereka tetap berhubungan baik dengan Wesley Miller dan tetap menganggap Wesley adalah keluarga. Hubungan Sandra dan Andre dengan Wesley Miller telah hancur total. Mereka tidak lagi menganggap Wesley sebagai anak dan kakak lelaki lagi. Mereka menganggap Wesley sangat jahat karena tega menjebak dan mengkhianati keluarga dekat. Hingga hari ini, kasus pembunuhan John Garner secara resmi dianggap selesai di mata hukum. Menurut peraturan di Texas yang menganut sistem hukum double jeopardy, Sandra tidak dapat lagi dituntut dengan perkara yang sama di masa depan, setelah diputuskan oleh juri bahwa dia tidak bersalah. Namun hingga saat ini, misteri tentang siapa sebenarnya sosok bertopeng yang menarik pelatuk malam itu tetap menghantui sunyinya kota Maypearl. Demikian kisah kriminal nyata kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran baik dari peristiwa yang tidak baik sekalipun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya.